Setiap keluarga pasti mengalami pertengkaran. Mungkin hari ini ada yang bertengkar dengan keluarga, dengan pasangan kita, hingga di antara kita ada yang tidak saling tegur sapa satu dengan yang lain, atau mungkin salah satu pasangan kita meninggalkan rumah akibat pertengkaran kita. Pertengkaran pasti ada solusinya. Jangan sampai pertengkaran kita berujung di perceraian. Pertengkaran hari ini bukan akhir dari perjalanan kita. Pertengkaran dalam keluarga hanyalah siklus kehidupan. Besok atau hari ini kita bertengkar. Besok mungkin ada lagi pertengkaran yang lebih hebat dari hari ini. Pertengkaran jangan sampai dijadikan alasan untuk kita bercerai. Jika pertengkaran ini menjadi akhir segalanya, maka kalian adalah orang-orang yang kalah. Jika kau akhiri pertengkaran hari ini, kau akan memulai lagi dari awal, dan kau akan menambah deretan pertengkaran di masa-masa yang akan datang. Kalau pertengkaran hari ini menyebabkan kita harus bercerai dengan keluarga, saya yakin siapapun yang akan menjadi pasangan kita, kita akan mengalami pertengkaran demi pertengkaran. Tidak akan pernah usai pertengkaran ini, karena dalam keluarga pasti ada pertengkaran. Maka jangan sampai kita bertengkar kemudian diakhiri dengan perceraian. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Di depan kita masih ada banyak jurang pertengkaran yang harus kita lewati. Pertengkaran kita mungkin dipicu oleh masalah ekonomi. Ada juga pertengkaran dipicu oleh persoalan lain, seperti pasangan kita ada yang selingkuh, pasangan kita ada yang menikah lagi, misalnya suami kita ketemu selingkuh atau menikah lagi di luar sana. Kita sebagai keluarga harus saling introspeksi diri. Jangan saling menyalahkan satu sama yang lain. Bicarakan setiap pertengkaran kita dan akhiri setiap pertengkaran kita. Karena setiap orang yang bertengkar, jika kita salah satu di antara kita tidak ada yang mengalah, maka pertengkaran ini akan terus berkobar dari masalah-masalah yang sepele, kadang-kadang menjadi persoalan yang rumit dan sangat besar. Cukuplah keluarga kita yang tahu bila kita bertengkar. Jangan sampai keluarga besar kita, mertua kita tahu akan pertengkaran kita, sehingga kita bisa menyelesaikan pertengkaran ini dengan cukup baik. Jika ada orang lain yang tahu, baik itu teman dekat maupun teman jauh, tetangga dekat maupun tetangga jauh, apalagi mertua kita yang tahu, maka tentu persoalan dalam keluarga akan semakin melebar. Mungkin sahabat kita atau orang-orang terdekat kita benci sama kita, sehingga ketika kita curhat kepada mereka bukan berarti mereka akan membantu, tapi kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita menambah runyamnya persoalan. Karena setiap orang tidak bisa kita mempercayai dan memberikan solusi, dan mereka tidak bisa memberikan solusi, malah menambah runyamnya pertengkaran. Sebisanya pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita harus kita selesaikan berdua. Apalagi kita dalam bertengkar, misalnya bertengkar di depan anak-anak,
Itu sangat berbahaya pada masa depan anak-anak kita. Pertengkaran kita cukup ada di dalam kamar. Kemudian jika di antara kita masih belum puas, belum selesai dengan pertengkaran itu, biarkan dulu. Salah satu di antara kita harus mengalah. Misalnya menenangkan diri dan kemudian menjaga emosi agar kita tidak larut dalam pertengkaran ini. Memang sulit untuk memahami apabila kita tidak mau menyadari bahwa pertengkaran ini bagian dari siklus kehidupan. Karena itu maka kita harus mengurangi ego kita. Jangan sampai ego kita menguasai pikiran sehat kita. Harus kita sama-sama menyadari bahwa pasangan kita adalah pasangan terbaik. Jangan sampai hanya karena pertengkaran yang sepele menyebabkan kita meminta perceraian. Karena prinsip dalam keluarga, siapa yang mampu bertahan, dialah pemenangnya. Untuk itu, sahabat keluarga yang baik, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, ada baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita tingkatkan ibadah kita, mulai dari sholat-sholat sunnah, bacaan-bacaan sholawat, dan bacaan Al-Quran kita tingkatkan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengatasi seluruh persoalan kita, seluruh masalah kita. Tidak ada lagi tempat kita bermunajat, tidak ada lagi tempat kita bercurhat. Hanya kepada Tuhan kita bisa meminta pertolongan. Ada amalan yang bisa kita baca, yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah untuk meminta perlindungan dari segala macam mara bahaya. Bacaan-bacaan ini tidak bisa hanya sekali dibaca, melainkan dibaca secara berulang-ulang, secara istiqomah dan juga kontinu. Tidak perlu banyak, sedikit tetapi istiqomah. Insya Allah bacaan ini lebih manjur dan lebih mujarab. Apa bacaan-bacaan yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah? Tidak sulit. Kita hanya butuh membaca bacaan sholawat apa saja, kemudian dibaca setelah setiap selesai sholat fardu. Lebih baik kita membaca sholawat ketika di pagi hari, di siang hari, dan di waktu yang malam hari. Sholawat Nabi yang kita baca juga tidak perlu terlalu banyak, cukup semampunya. Setidaknya kita membaca setiap hari 100 kali. Kalau tidak mampu 100 kali, kita bisa membaca 50. Jika kita tidak mampu 50, bacalah 10 kali. Tapi catatannya harus konsisten, harus istiqomah. Setiap doa yang di dalamnya terdapat sholawat Nabi, insya Allah Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita, setiap keinginan kita, setiap cita-cita kita. Selain itu, kita juga mesti memberikan puji-pujian kepada Allah. Kita juga harus membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan ini dibaca dengan khusyuk dan tumakninah, dibaca dengan penuh ketekunan dan istiqomah. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan ini sangat bagus dibaca setelah selesai sholat fardu. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini
menambah hasanah kebaikan kita dalam berkeluarga. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan soleha. Mari kita amini apa yang saya ucapkan dan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.